Selamat pagi anak-anak Bu Guru yang hebat. Bertemu kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Pada hari ini kita akan belajar banyak hal ya anak-anak. Namun sebelumnya persiapkan dulu alat-alat tulisnya dan kita akan berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Anak-anak, mari kita mengamati gambar yang Bu Guru sajikan pada layar kalian. Yang pertama, nah coba perhatikan apa saja makhluk hidup yang nampak pada gambar di samping. Ya, mungkin anak-anak tahu ya, di dalam akuarium itu ada ikan. Kemudian ada seorang anak yang memperhatikan ikan-ikan tersebut. Berarti ada dua ya, ikan dan manusia. Terus, apakah kedua makhluk hidup tersebut memiliki persamaan? Ya, tentunya mereka ada persamaan ya. Tentunya mereka bisa bertahan hidup karena sama-sama menghirup oksigen. Kemudian mereka juga makan, mereka juga bergerak, dan mungkin ada yang lain lagi ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, apakah semua makhluk hidup perlu oksigen? Ya tentu, tanpa oksigen maka makhluk hidup itu tidak akan bisa bertahan hidup. Terus bagaimana cara mereka mendapatkan oksigen? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita nantinya ya. Nah, anak-anak, berkaitan dengan gambar tersebut, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Ada dua tujuan pembelajaran yang anak-anak harus capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, siswa dapat menentukan informasi penting bacaan berdasarkan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Ya, pertanyaan itu biasanya disingkat dengan istilah adik Simba. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi organ-organ pernapasan hewan dan fungsinya secara tepat. Nah, agar bisa mencapai kedua tujuan pembelajaran tersebut, anak-anak persiapkan diri mengikuti pembelajaran dengan baik dan tetap fokus dan konsentrasi anak-anak ya. Anak-anak, di awal pembelajaran tadi, Bu Guru perlihatkan sebuah gambar. Ternyata gambar itu adalah akuarium dan pemiliknya, yaitu dayung. Nah, sekarang ayo kita membaca sebuah teks yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Anak, tadi kalian telah membaca bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Nah, sekarang perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Nah, untuk pertanyaan pertama, perhatikan kita menggunakan kata tanya apa untuk mengetahui apa yang dibahas. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Ya, jawabannya lihat yang pertama, jenis ikan yang dipiara Dayu adalah ikan mas koki. Untuk pertanyaan kedua, di mana ikan hias itu dipiara? Lihat jawaban yang kedua, ikan hias itu dipiara di akuarium. Pertanyaan ketiga, kapan akuarium dibersihkan? Jawabannya, akuarium dibersihkan seminggu sekali. Untuk pertanyaan keempat, siapa yang memelihara ikan hias? Ya, jawabannya ikan hias dipiara oleh Dayu. Yang kelima, kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Dan terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan mulut ikan terbuka dan menutup. Nah, anak-anak,
apa yang Bu Guru sajikan? Nah, pada bagian yang berwarna orange itu adalah jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya pada peta pikiran itu. Bagian yang berwarna orange sekarang kita bisa sebut sebagai informasi penting. Nah, sekarang Bu Guru tegaskan kembali anak-anak, jika kalian ingin menemukan informasi penting, boleh kalian ajukan dulu beberapa pertanyaan terkait dengan bacaan tersebut, seperti pertanyaan yang ada pada peta pikiran itu. Setelah itu kalian jawab. Nah, jawaban itulah yang disebut sebagai informasi penting. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan kalian paham ya. Anak-anak, saatnya sekarang Bu Guru minta partisipasi kalian ya. Kemukakanlah pendapatmu. Artinya, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di kelas kita. Untuk mencari informasi penting bacaan berikut, buatlah sebuah pertanyaan menggunakan kata tanya disertai jawabannya. Artinya Bu Guru minta kalian buat satu pertanyaan langsung dengan jawabannya sesuai dengan bacaan di bawah. Baca dulu bacaannya baik-baik ya. Kemudian buatlah sebuah pertanyaan beserta jawabannya. Ingat, tidak boleh keluar dari bacaan tersebut ya. Semangat, kerjakanlah dengan baik ya. Tulis pendapat kalian sendiri. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Kalian menjawab dengan beragam jawaban yang berbeda dan tentunya berisi pertanyaan yang Bu Guru harapkan ya. Nah, sekarang menurutmu apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Ya, seperti tadi di bacaannya ya, di cerita Dayu dan ikan hiasnya. Kenapa mulut ikan itu selalu membuka dan menutup? Iya. Nah, sekarang kita dapat fakta ya anak-anak ya. Ikan membuka dan menutup mulutnya untuk memasukkan air ke dalam tubuhnya. Di dalam tubuh ikan, air akan dibawa ke insang. Insang ikan adalah organ pernapasan yang terdapat di antara kepala dan badan ikan. Tahu kira-kira kenapa Bu Guru memberikan info seperti ini? Nah, sekarang kita akan belajar pernapasan pada hewan ya anak-anak ya. Untuk manusianya nanti pada pertemuan berikutnya. Tolong perhatikan baik-baik ya anak-anak. Sekarang saatnya anak-anak Bu Guru ajak mencari tahu bagaimana sistem pernapasan pada hewan. Nah, perhatikan dulu contoh hewan yang Bu Guru berikan ya. Yang pertama di sana ada apa itu anak-anak? Iya, benar sekali ya. Belalang. Belalang itu termasuk dalam kelompok insekta atau serangga ya anak-anak ya. Selain belalang, masih banyak lagi. Ada nyamuk, lebah, kupu-kupu, tawon, masih banyak lagi ya. Berikutnya yang kedua, di sana ada gambar ikan. Nah, ada ikan yang hidupnya di air yang bersih dan ada ikan yang hidupnya di air yang keruh atau berlumpur. Ikan itu bisa disebut juga dengan istilah Pisces. Berikutnya, yang ketiga ada gambar tidak asing lagi ya, ini penjaga rumah kita. Ini adalah anjing. Anjing tergolong ke dalam mamalia. Tahu mamalia? Ya, hewan-hewan yang menyusui, kemudian punya daun telinga, itu disebut mamalia ya. Tapi ada juga mamalia yang tidak bertelinga, misalnya seperti lumba-lumba dan paus. Nah, itu pengecualian ya anak-anak ya. Terus bagaimana nanti pernapasannya? Kita akan pelajari lebih lanjut. Selain anjing, masih ada mamalia yang lain, bisa kucing, kemudian kelinci, kuda, sapi, dan yang lain-lainnya. Untuk hewan yang keempat, nah di sini ada hewan katak ya. Katak ini mengalami metamorfosis. Dia tergolong ke dalam hewan amfibi. Kenapa namanya amfibi?
Ya, karena dia hidup di dua tempat, bisa di darat, bisa di air. Nah, amfibi tidak hanya katak saja, mungkin masih ada hewan yang lain ya, misalnya kura-kura juga bisa hidup di dua tempat. Untuk hewan berikutnya, ya hewan yang kelima di sana, binatang yang sangat buas sekali ya. Ini adalah buaya. Buaya tergolong ke dalam bangsa reptilia atau reptil. Nah, contoh lain selain buaya yang termasuk reptil adalah ular, kadal, cicak, dan yang lainnya ya. Terus gambar yang berikutnya, apa itu anak-anak? Ya, itu adalah gambar cacing. Benar sekali ya. Cacing itu bernafas dengan cara yang unik, nanti kita akan bahas. Terus yang terakhir adalah burung. Nah, di sana untuk kasih contoh burung yang makan madu. Burung termasuk ke dalam kelompok Aves. Ya, masih banyak lagi jenis burungnya ya. Kita akan bahas satu persatu agar lebih jelasnya. Tolong tetap perhatian dan konsentrasi. Anak-anak, mari kita kenal lebih dekat sistem pernapasan pada burung. Nah, burung bernapas dengan paru-paru. Selain dengan paru-paru, burung punya alat bantu pernapasan yang digunakan pada saat terbang yang disebut pundi-pundi udara atau kantong udara. Terus, bagaimana alur pernapasan pada burung? Nah, tolong dengarkan dengan baik ya anak-anak ya. Pertama-tama, udara segar yang berupa oksigen dihirup oleh burung melalui hidung. Kemudian udara itu akan masuk ke saluran pernapasan. Nah, perhatikan warna hijau itu masuk ke saluran pernapasan. Udara itu akan terbagi, sebagian masuk ke pundi-pundi udara dan sebagian lagi masuk ke paru-paru. Nah, perlu diingat anak-anak, burung itu akan mengisi pundi-pundi udaranya dengan oksigen, akan mengisi paru-parunya dengan oksigen dalam keadaan diam ya, tidak terbang sambil mengepakkan sayap. Bisa saja saat dia bertengger atau saat melayang di udara, tapi sayapnya tidak dikepakkan. Nah, begitu pundi-pundi udara dan paru-parunya terisi oksigen, burung itu akan mengeluarkan karbon dioksidanya juga. Perhatikan ada udara kotornya yang warna hitam akan dikeluarkan kembali nanti melalui hidung. Nah, itulah alur dari pernapasan pada burung. Terus selain hanya dipakai pada saat terbang, apalagi fungsi pundi-pundi udara bisa kita pakai untuk menyimpan udara pada burung, kemudian mencegah hilangnya panas tubuh burung secara berlebihan, dan untuk memperkeras suara. Nah, makanya tidak heran burung itu bisa berkicau dengan keras. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Selanjutnya, Bu Guru akan bahas sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Nah, perlu anak ketahui, ikan bernapas dengan insang. Ada juga ikan yang hidup di lumpur, memiliki insang yang berlipat-lipat atau disebut labirin, gunanya untuk menyimpan cadangan O2 karena daerah berlumpur itu miskin dengan oksigen. Nah, anak-anak, Bu Guru akan terangkan sedikit bagaimana alur pernapasan pada ikan. Pertama-tama, tutup insang akan menutup. Mulut ikan akan terbuka dan dinding mulut ikan mulai mengembang. Akibatnya, air terserap masuk ke dalam rongga mulut. Selanjutnya, mulut itu akan pelan-pelan menutup dan dinding menyempit sehingga insang terbuka secara bersamaan. Akibatnya, air terdorong keluar melalui insang. Pada saat air melewati lembaran insang, terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu singkatnya ya anak-anak ya, semoga kalian paham.
Selanjutnya, Bu Guru bahas sistem pernafasan pada cacing tanah. Cacing tanah bernafas dengan kulit yang tipis. Cacing tanah hidup di tempat yang lembab atau basah agar tetap bisa bernafas. Terus bagaimana alur pernafasan pada cacing tanah? Ya, tolong dengarkan dengan baik anak-anak ya. Pada cacing tanah, kita ketahui cacing tanah bernafas dengan kulit. Pada kulit cacing tanah yang tipis itu banyak terdapat pembuluh darah. Nanti udara akan masuk melalui pori-pori kulit dan langsung diserap oleh pembuluh darah dan diedarkan bersama darah ya. Udara itu diedarkan bersama darah ke seluruh tubuh cacing. Setelah digunakan, nanti udara itu akan menghasilkan zat sisa yang disebut dengan karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Karbon dioksida itu akan dikeluarkan kembali melalui permukaan kulit cacing. Jadi, kulit cacing itu tidak boleh kering ya. Nanti akan membuat pembuluh darah itu mengkerut dan pori-porinya pun tertutup. Jadi, cacing akan susah untuk bernafas ya. Mudah-mudahan anak paham ya. Berikutnya, Bu Guru akan bahas sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Serangga bernafas dengan trakea. Trakea bermuara pada stigma atau spirakel, yaitu perhatikan stigma atau spirakel itu lubang-lubang kecil yang ada di belakang sayap serangganya itu. Coba perhatikan ya, lubang-lubang kecil. Terus bagaimana alur pernapasan pada serangga? Nah, dengarkan dengan baik. Pernapasan pada serangga dimulai dengan masuknya oksigen melalui stigma. Selanjutnya, oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem trakea yang berupa pembuluh udara yang kecil. Pada serangga, oksigen tidak diedarkan melalui pembuluh darah seperti jenis hewan lainnya. Oksigen akan diambil langsung oleh sel-sel yang membutuhkan dari pembuluh darah tersebut. Sisa metabolisme nanti akan diserap kembali oleh sistem trakea dan dikeluarkan melalui stigma dalam bentuk karbon dioksida. Nah, itu ya secara singkat untuk sistem pernapasan pada serangga. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, Bu Guru bahas sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia bernafas dengan paru-paru. Tapi perlu diingat ya, ada mamalia yang hidup di darat dan ada juga mamalia yang hidup di air seperti paus dan lumba-lumba. Untuk mamalia, alur pernafasannya tolong didengarkan anak-anak. Pertama-tama udara atau oksigen itu masuk melalui hidung, kemudian melalui tenggorokan atau trakea, saluran pernapasan ya, kemudian sampailah ke paru-paru. Nanti udara akan diedarkan ke tubuh dan menghasilkan zat sisa yang berupa CO2 atau karbon dioksida. Nanti udara sisa pernapasan itu akan dikeluarkan kembali melalui hidung. Berikutnya untuk hewan yang hidup di air ya, mamalia yang hidup di air. Bagaimana? Kenapa dia bisa bernafas? Nah, khusus untuk mamalia yang hidup di air, paus dan lumba-lumba dilengkapi dengan katup untuk menutup hidungnya. Pada saat dia berenang, katup di hidungnya itu akan tertutup. Dan pada saat hewan itu muncul ke permukaan air, nanti katupnya akan terbuka untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan gas sisa hasil pernapasan yang berupa uap panas dan juga karbon dioksida. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan singkat itu anak-anak paham ya. Berikutnya, sistem pernapasan pada reptil atau reptilia. Nah, sama seperti pembahasan Bu Guru tadi pada bagian mamalia, reptil juga bernapas dengan paru-paru dengan alur yang sama, yaitu udara masuk dari hidung, kemudian lewat tenggorokan, lalu sampai ke paru-paru. Dan nanti sisa pernapasan yang berupa karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung. Khusus untuk reptil yang hidup di air,
Dia juga memiliki penutup lubang hidung ya yang akan tertutup otomatis ketika hewan itu menyelam. Tujuannya agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Untuk hewan yang terakhir adalah sistem pernafasan pada amfibi. Pada saat berwujud berudu, ya, kata itu bernafas dengan insang. Kemudian pada saat berwujud kata dewasa, bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Makanya tubuh kata itu selalu lembab. Untuk pernapasan pada saat dia berwujud insang, tadi sudah Bu Guru jelaskan pada saat pernapasan ikan. Kemudian pernapasan menggunakan paru-paru dan kulit, hampir mirip ya. Tadi kalau kulit pada cacing, kemudian kalau menggunakan paru-paru pada hewan reptil dan juga mamalia. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa cari di buku bacaan yang lain sebagai panduan untuk menambah pemahaman kalian. Anak-anak, tadi Bu Guru sudah banyak menjelaskan berkaitan dengan sistem pernafasan pada hewan. Nah, sekarang saatnya kalian yang beraktivitas ya. Buatlah salah satu alur pernafasan hewan. Bu Guru berikan contoh ya, bagaimana alurnya. Buat jalannya pakai bagan ya. Alur pernafasan pada belalang. Pertama, oksigen masuk ke spirakel. Selanjutnya, oksigen diedarkan ke tubuh oleh trakea. Sudah diedarkan, akan dihasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida akan diserap kembali oleh trakea. Terakhir, karbon dioksida akan dikeluarkan melalui spirakel. Ya, itu contohnya. Nanti kalian buat untuk hewan yang lain. Selamat mencoba. Nanti kalau ada kesulitan, tanyakan kepada wali kelasmu ya. Nanti hasilnya ditulis di buku latihan. Boleh difotokan hasilnya kepada gurumu. Selamat mencoba. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setiap bacaan memiliki informasi penting dapat dicari dengan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, alat pernapasan setiap hewan berbeda-beda. Ada yang bernafas dengan insang, permukaan kulit, paru-paru, trakea, pundi-pundi udara, dan insang berlipat atau labium. Anak-anak, sekian dulu pembelajaran dari Bu Guru untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bu Guru jelaskan ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah.